Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Far Febrianto dengan NPM 21150610112. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari pertemuan 1 sampai 7 mata kuliah logika. Materi logika yang akan saya jelaskan, yang pertama ada pengantar dan konsep dasar logika. Yang kedua ada pengantar logika, proposisional dan tabel kebenaran. Yang ketiga ada proposisi majemuk. Yang keempat ada pembuktian validitas argumen. Yang kelima ada tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalen logis. Yang keenam ada penyederhanaan dan strategi pembalikan. Yang terakhir ada tabel semantik. Yang pertama yaitu pengantar logika. Apa itu logika? Logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran serta mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan menarikan kesimpulan yang valid. Ilmu logika berhubungan dengan kalimat-kalimat argumen dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. Kalimat deklaratif dalam logika proposisional disebut proposisi. Premis adalah pernyataan yang muncul dari asumsi yang sesuai fakta yang dijelaskan dengan berbagai alasan dengan disertai pembuktian untuk mempercayai klaim. Argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan atau inferensi. Argumen terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata tanda kutip jadi yang disebut premis atau hipotesa, dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut konklusi atau kesimpulan. Berikut contoh soal pengantar logika. Jika malam hari turun hujan, maka lapangan bola akan basah. Ternyata malam hari hujan turun, jadi lapangan bola basah. Apakah penarikan kesimpulan dari argumen di atas valid? Pertama, kita misalkan P sama dengan malam hari lapangan bola basah, maka ekspresi logikanya akan seperti ini. P kesimpulannya ada Q, berarti argumen di atas valid. Kedua, ini saya kuliah di Unila pada tahun 2021. Apakah ini sebuah pernyataan? Iya. Apakah ini sebuah proposisi? Iya, karena ini sebuah pernyataan. Jadi otomatis dia juga merupakan sebuah proposisi. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Yaitu benar. Karena saya emang benar kuliah di Unila pada tahun 2021. Logika proposisional. Proposisi adalah pernyataan yang bernilai benar atau true atau salah yaitu false, tetapi tidak keduanya. Proposisi ditampilkan dengan kalimat berita. Contoh proposisi pertama itu kereta lebih besar daripada mobil. Contoh di atas adalah pernyataan dan sebuah proposisi yang bernilai benar. Yang kedua contohnya yaitu 10 tambah 10 sama dengan 100. Contoh di atas adalah pernyataan dan sebuah proposisi yang bernilai salah. Yang ketiga itu X lebih dari 100. Contoh di atas adalah pernyataan, tetapi bukan sebuah proposisi karena nilai dari pernyataan tersebut tergantung pada nilai X. Pernyataan jenis ini kita sebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Dan terakhir ada X kurang dari Y jika dan hanya jika Y lebih dari X. Contoh di atas adalah pernyataan dari sebuah proposisi yang bernilai benar karena nilai kebenarannya tidak tergantung pada nilai X atau Y secara spesifik. Berikut adalah tabel kebenarannya. Yang pertama itu ada konjungsi, ada negasi. Jika A-nya itu T, maka
negasinya itu false, kebalikannya dari kalau false itu akan jadi T. Di sini ada konjungsi. Jika ini true, ini true, maka konjungsinya itu true. Jika ini false dan true, maka sini akan false. Jika false dan true dan false, maka akan false. Jika false dan false akan true. Di sini ada disjungsi, yaitu jika true ketemu true maka akan true, jika false ketemu true maka akan true, jika true ketemu false maka akan true, jika false dan ketemu false maka akan false. Habis itu yang keempat sini yaitu ada biimplikasi. Jika true ketemu true akan true, jika false ketemu true akan false, jika true ketemu false maka akan false, jika false ketemu false maka akan true. Dan terakhir sini ada implikasi. Jika true ketemu true akan true, jika false ketemu true maka akan true, jika true ketemu false maka akan false, jika false ketemu false akan true. Berikut adalah contoh soal dari pengantar logika proporsional dan tabel kebenaran. Farhat ada di Bandar Lampung atau di Metro. Farhat tidak ada di Bandar Lampung, jadi Farhat ada di Metro. Misal yang pertama, P sama dengan Farhat ada di Bandar Lampung. Q ada di Metro. Dari argumen di atas kita dapat mengandungkan ekspresi logikanya. Berarti kesimpulannya itu Q. Jadi argumen contoh di atas memiliki pernyataan kondisional yang berkoresponden, yaitu PVQ ya. Oke, jika sudah sini berarti tinggal membuat tabel kebenarannya. PVQ true, false. P disjungsi Q, kalau true ketemu true akan menjadi true, jika true ketemu false akan jadi true, jika false ketemu true akan jadi true, jika false ketemu false akan jadi false. Negasi P berarti kebalikan dari P itu sendiri. Jika T V true false berarti sini false true. Ini P disjungsi Q konjungsi min P berarti true ketemu false jadi false, true false jadi false juga,
true ketemu true jadi true, false ketemu true jadi false. Jadi di sini kesimpulannya itu key. Berarti kesimpulan key berarti sini true 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 true. Berarti argumen di atas valid. Proposisi majemuk. Proposisi memiliki 4 bentuk, yaitu proposisi atomik, proposisi majemuk, proposisi implikasi, dan biimplikasi. Proposisi atomik disebut juga proposisi tunggal. Proposisi ini hanya memiliki satu pernyataan sehingga tidak bisa dipecah menjadi beberapa proposisi lagi. Proposisi majemuk adalah proposisi yang terdiri dari beberapa proposisi tunggal yang dihubungkan dengan perangkat. Ada 4 macam proposisi majemuk. Yang pertama ada konjungsi, yaitu bisa dibaca P dan Q, notasinya P V ke atas Q. Yang kedua yaitu disjungsi, bisa dibaca dengan P atau Q, notasinya P V Q. Dan ketiga ada negasi, bisa dibaca tidak P, itu notasinya tanda strip P. Yang terakhir ada disjungsi eksklusif, P atau Q tapi bukan keduanya, notasinya bisa seperti ini. Rangkai logika, ini simbol-simbol dari logika. Yang pertama ini ada negasi, kedua itu ada konjungsi, yang ketiga ini ada disjungsi, ini ada implikasi, ada implikasi, ini ada eksklusif, ada not and, not or. Ini tabel kebenaran sama yang seperti tadi. Ada negasi, ada konjungsi, ada disjungsi, ada biimplikasi, ada implikasi. Berikut contoh soal dari proposisi majemuk. Saya melihat beruang di kebun binatang. Yang B itu, jika saya melihat beruang di kebun binatang, maka saya juga melihat jerapah. Apakah saya benar-benar melihat beruang? Pertama B, saya melihat beruang. Q sama dengan saya melihat jerapah. Dari sini kita, dari argumen di atas kita dapat buat ekspresi logikanya, yaitu yang A itu P, yang B itu P kasih Q. Sini kita buat tabel kebenarannya dulu. Implikasi Q. Implikasi Q itu kalau true ketemu true dia akan jadi true, true ketemu false dia akan jadi false, false ketemu true dia akan jadi true, false ketemu false dia akan true. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mungkin bagi P dan Q
I dan P implikasi Q yaitu benar, tetapi tidak mungkin keduanya salah. Berarti saya mengatakan sejujur-jujurnya bahwa saya melihat beruang di kebun binatang. Pembuktian validasi. Argumen dikatakan valid apabila implikasi dari premis-premisnya terdapat konklusinya bernilai benar. Jika semua hipotesa benar, maka kesimpulan juga benar. Sementara itu, argumen dikatakan invalid jika semua hipotesa benar tetapi kesimpulannya salah. Terdapat dua cara untuk menguji validasi suatu argumen, yaitu dengan tabel kebenaran dan aturan penarikan kesimpulan. Adapun aturan-aturan yang digunakan dalam aturan penarikan kesimpulan adalah seperti di bawah ini. Pertama ada modus ponen, yang kedua ada modus tollens, ada simplikasi, ada konjungsi, ada destruksi dilema, ada hypothetical syllogism, ada disjungsi syllogism, ada konstruksi dilema, ada addition. Berikut contoh dari materi pembuktian validasi argumen. Jika diketahui argumen memiliki premis seperti ini, P konjungsi Q, P implikasi S konjungsi T, P konjungsi Q konjungsi R, S disfungsi T. Apakah argumen di atas valid? Pertama kita tulis dulu 1. Premis kedua ini dapat disederhanakan dengan aturan simplikasi menjadi ini simplikasi. Premis 1 dan 3 bisa menjadi modus ponen ini modus ponen. Premis ketiga bisa disederhanakan dengan aturan simplikasi. Premis keempat dan 5 itu bisa menggunakan premis 4 ke 5 itu bisa menggunakan modus ponen. Nah, premis ke-6 ini kita bisa sederhanakan lagi menggunakan simplikasi. Nah, pada premis ke-7 ini kita masukin dengan aturan addition menjadi tuh. Maka argumen di atas valid. Tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalen. Tautologi adalah proposisi majemuk yang selalu mempunyai nilai kebenaran benar untuk setiap nilai kebenaran variabelnya.
Kontradiksi adalah proposisi majemuk yang selalu mempunyai nilai kebenaran salah untuk setiap nilai variabelnya. Kontingensi adalah proposisi majemuk yang mempunyai nilai kebenaran benar dan salah. Jika dua buah ekspresi logika adalah tautologi, maka kedua buah ekspresi logika ekuivalen secara logis. Demikian juga jika kontradiksi. Dalam kontingensi, jika nilai T atau false pada tabel kebenaran dalam urutan yang sama, maka tetap disebut ekuivalen secara logis. Berikut contoh dari materi tautologi, kontradiksi, dan kontingen. Contohnya, misal P sama dengan internet dapat digunakan untuk membuka website. Buatlah tabel kebenaran dari P disjungsi negasi P. Apakah P disjungsi negasi P termasuk dalam tautologi, kontradiksi, atau kontingen? Pertama, kita buat dulu negasi P-nya. Negasi P berarti internet tidak dapat digunakan untuk membuka website. Karena di sini ada disjungsi, berarti kalimatnya internet dapat digunakan untuk membuka website atau internet tidak dapat digunakan untuk membuka website. Nah, ini kita buat tabel kebenarannya. P P true ini kebalikannya dari true sama ini false, salah ini false, ini true, false jadi true, ini jadi true, jadi true. Tabel kebenaran sudah, berarti tinggal B. Apakah P disjungsi negasi P termasuk dalam tautologi atau kontradiksi? Karena setiap nilai kebenarannya benar, maka ini termasuk ke dalam tautologi. Karena jika kontradiksi itu nilai kebenarannya itu salah untuk setiap variabelnya. Kalau kontingen itu nilai kebenaran setiap variabelnya itu ada dua, yaitu benar dan salah. Ini karena ini benar semua, maka dia akan termasuk ke dalam tautologi. Penyederhanaan dan strategi pembalikan. Operasi penyederhanaan merupakan penyederhanaan ekspresi logika atau bentuk-bentuk logika yang dibuat sesederhana mungkin dan sudah tidak dimungkinkan dimanipulasi lagi. Operasi menggunakan hukum-hukum ekuivalen logis. Operasi penyederhanaan dengan menggunakan hukum-hukum logika dapat digunakan untuk membuktikan suatu ekspresi logika, tautologi, kontradiksi, maupun kontingen. Untuk penyederhanaan pertama kali yang harus dihilangkan adalah perangkat implikasi dari perangkat ekuivalen dan dijadikan kombinasi dari perangkai alamiah, yaitu konjungsi, disjungsi, dan negasi. Jadi semua perangkat dapat dijelaskan hanya dengan perangkat dasar atau perangkai alamiah tersebut. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validasi
suatu ekspresi logika untuk argumen, dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan, perbedaannya terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai false. Koleksi dari pernyataan tersebut disebut konsisten jika pernyataan-pernyataan tersebut secara simultan semuanya benar. Dapat dibuktikan dengan membuat pernyataan menjadi ekspresi logika dan dibuktikan melalui tabel kebenaran. Konsistensi itu logika dari pernyataan-pernyataan disebut konsistensi jika pernyataan-pernyataan tersebut secara simultan semuanya benar. Konsistensi dapat dibuktikan dengan membuat pernyataan menjadi ekspresi logika dan dibuktikan melalui tabel kebenaran. Berikut adalah hukum-hukum logika. Yang pertama ada hukum kumulatif, ada hukum asosiatif, ada distributif, ada identitas, ada hukum ikatan, ada hukum negasi, ada hukum negasi ganda, ada hukum idempoten, ada hukum De Morgan, ada hukum absorpsi, ada hukum negasi T dan F. Berikut merupakan contoh dari materi penyederhanaan dan strategi pembalikan. Jika Noah mengadakan konser, maka penonton akan hadir. Jika harga tiket tidak terlalu tinggi. Jika Noah mengadakan konser, maka harga tiket tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, jika Noah mengadakan konser, maka penonton akan hadir. Kita buat dulu A sama dengan Noah mengadakan konser. B, penonton akan hadir. C, harga tiket terlalu tinggi. Oke, maka ekspresi logikanya A negasi C A implikasi negasi C, C implikasi ke B. Skemanya A implikasi C, ini B konjungsi lagi, itu buat tabel kebenarannya. A, ini B, ini C, ini negasi C, ini negasi C, kasih B, ini A, ini C. Ini tulis ini cukup enggak ya? True, false, true, false, true, false.
Negasi C berarti kebalikannya dari C. Kalau ini true berarti sini false, kalau ini false ini berarti true. Negasi C implikasi ke B. Negasi C implikasi ke B berarti negasi C F, ini B T, berarti ini jadinya true. Ini T ketemu T jadinya true. F ketemu F jadinya true. True ketemu false jadinya false. False ketemu false jadinya true. Pokoknya true ketemu false jadi false. False true ketemu true. Implikasi negasi C ke B, ini berarti true, ini true, ini true. Nah ini A nya true, false, ini jadi false. Maaf videonya tadi kepotong saat menjelaskan tabel kebenaran. Sekarang tabel kebenarannya sudah terisi penuh karena tadi kameranya mati. Jadi kesimpulan dari pernyataan ini itu tidak konsisten. Karena konsisten dapat diterapkan pada argumen yang premis-premisnya harus bernilai true, sehingga hasilnya harus true. Oleh karena itu, argumen dapat disebut valid. Tabel semantik. Tabel kebenaran memang mudah, tetapi ketika terdapat banyak proposisi, maka jumlah baris yang diperlukan akan semakin banyak. Karena itu digunakan tabel semantik untuk menutupi kekurangan tabel kebenaran. Tabel semantik berbasis pada strategi pembalikan. Strategi pembalikan pada tabel semantik dilakukan dengan cara mengubah negasi pada kesimpulan. Jika terdapat baris yang memungkinkan terjadinya premis-premis yang bernilai T diikuti dengan kesimpulan bernilai F, maka argumen tersebut tidak konsisten. Tabel semantik tersusun atas aturan-aturan yang berbentuk seperti cabang-cabang pohon pinus. Tabel semantik dapat dipandang sebagai aturan sistem deduktif atau sistem pembuktian yang tidak perlu ditafsirkan pada konteks lain. Aturan tabel semantik sangat beralasan karena berbasis pada aturan hukum logika yang sudah ada. Berikut aturan tabel semantik. Yang pertama ada A konjungsi B, yang kedua ada A disjungsi B, yang ketiga ada A implikasi B, yang keempat ada A B implikasi B, yang kelima ada negasi A, yang keenam ada negasi dalam kurung A konjungsi B, yang ketujuh ada negasi A disjungsi B, yang ke-8 ada negasi dalam kurung A implikasi B, yang ke-9 ada negasi dalam kurung A B implikasi B. Yang ke-10 jika bentuk A dan negasinya negasi A dalam satu cabang, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut, dan cabang tersebut dinyatakan tertutup, dan cabang tersebut tidak bisa dikembangkan lagi. Hal ini disebabkan tidak mungkin A sama dengan T dan cabangnya negasi A sama dengan T. Berikut merupakan contoh soal dari tabel semantik. Apakah himpunan dari 3 buah ekspresi logika berikut ini bersama-sama konsisten? Kita tunggu dulu. Ini nomor 3 ini bisa menggunakan aturan nomor 1 menjadi ini menggunakan aturan 1. Ini bisa lagi menggunakan aturan 1 lagi.
Ini bisa menggunakan, kembali ke atas, nomor 1 ini bisa menggunakan aturan nomor 3. Misalnya ini berarti sini C, sini tutup. B. Sini bisa gampangin lagi. Ini bisa pakai aturan. Itu ini pakai aturan nomor 6. Ini 7, 8. Ini pakai aturan nomor 3. Tutup. Karena semua cabang tertutup, maka 3 buah ekspresi ini bersama-sama tidak konsisten. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.